Menurut Irawanto 2013, secara administratif Sungai Ketingan terletak di Desa Sawuhan, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Daerah Kepetingan yang sering disebut Ketingan menjadi objek wisata pantai di Kabupaten Sidoarjo dengan ekosistem hutan bakau sebagai wisata mangrove. Semua sungai yang berada di Sidoarjo bermuara di Ketingan. Lokasinya terpelosok di pesisir pantai, dikelilingi tambak, mangrove, serta hutan pantai. Hasil penelitian Irawanto 2013 menyatakan bahwa pada daerah Ketingan Sidoarjo ada beberapa jenis tumbuhan mangrove yang dapat ditemukan. Hal tersebut dapat menyebabkan adanya ekosistem yang sesuai dengan habitat burung. Penelitian yang dilakukan tercatat ada 27 jenis burung di Sungai Ketingan Sidoarjo. Beberapa spesies diantaranya yaitu ada burung blekok sawah, burung kawak malam kelabu, burung kawak malam merah, burung raja udang biru, burung udang burung merah, burung kuntul kecil, burung kuntul karang, burung kokokan laut, burung serigunting hitam, dan masih banyak lagi. Rahardi 2016 menyatakan bahwa ekosistem mangrove menjadi habitat penting dan ideal berbagai fauna, seperti burung-burung, ikan, reptilia, amfibia, mamalia, dan invertebrata. Ekosistem mangrove yang stabil mampu memberikan manfaat jasa sebagai pelindung wilayah pesisir dari bencana pesisir di beberapa daerah di Indonesia. Potensi sumber pangan dan obat-obatan beberapa spesies mangrove sangat besar untuk dikembangkan sebagai bahan baku alternatif. Sebagai ekosistem pesisir yang produktif, ekosistem mangrove sangat potensial mendukung keberlanjutan kehidupan masyarakat pesisir. Penelitian Irawanto 2013 mencatat biodiversitas mangrove yang terdapat pada pantai Ketingan Sidoarjo. Beberapa spesies antara lain dipaparkan dalam berikut ini. Berikut biodiversitas burung yang ditemukan di pantai Ketingan Sidoarjo. Tentunya sangat beragam spesies burung yang ditemukan di pantai Ketingan Sidoarjo. Beberapa ancaman biodiversitas mangrove. Yang pertama yaitu pencemaran air. Air yang mengandung polutan memiliki banyak dampak negatif bagi perkembangan hutan mangrove. Yang kedua, penebangan hutan mangrove. Akibat dari penebangan hutan mangrove untuk dijadikan tambak dapat mengganggu ekosistem. Irawanto 2020 menyatakan bahwa hutan mangrove sebagai habitat berbagai bintang laut, tempat mencari makan, tempat singgah atau migrasi berbagai jenis burung. Yang ketiga yaitu ekowisata mangrove yang kurang bijak. Banyak pohon yang patah akibat dijadikan spot foto. Akibat dari banyaknya kerusakan pohon mangrove dan kurangnya upaya penanaman ulang dapat menjadi ancaman bagi biodiversitas mangrove. Beberapa ancaman bagi biodiversitas burung yaitu yang pertama, kerusakan ekosistem hutan mangrove. Akibat dari kerusakan hutan mangrove dapat menyebabkan hilangnya biodiversitas mangrove. Dan dalam kurun waktu tertentu, biodiversitas burung juga akan berkurang karena tempat singgah atau migrasi yang sudah rusak, sehingga biodiversitas burung kehilangan habitatnya. Dan yang kedua yaitu aktivitas industri. Cukup banyak dampak buruk bagi lingkungan yang dihasilkan oleh aktivitas industri. Contohnya yaitu pencemaran udara yang dapat mengancam biodiversitas burung. Berdasarkan sumber Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo, jumlah perusahaan tercatat 664 industri besar dan 297 industri sedang. Dari data tersebut merupakan salah satu ancaman biodiversitas burung di Sungai Ketingan Sidoarjo. Seiring dengan perkembangan zaman, dunia industri telah banyak membawa dampak bagi kehidupan di dunia ini, baik dampak yang bersifat positif maupun dampak yang bersifat negatif.
Namun yang paling banyak berpengaruh dalam pencemaran udara adalah karbon monoksida, nitrogen oksida, belerang oksida, dan hidrokarbon. Emisi yang dikeluarkan dari gas buangan industri paling berbahaya dan memiliki persentase tertinggi. Gas emisi cukup berbahaya bagi kesehatan manusia, bahkan dapat menyebabkan kematian apabila berada di atas standar baku mutu. Upaya yang dapat menyelamatkan biodiversitas mangrove. Yang pertama yaitu perluasan kawasan hutan mangrove. Salah satu upaya pelestarian dapat dilakukan dengan memperluas kawasan hutan. Perluasan kawasan hutan dapat dilakukan dengan memperbaiki tata kelola dari kawasan pesisir yang ada. Ketika kawasan hutan mangrove dapat dilakukan, maka fungsi hutan mangrove dan manfaatnya akan lebih terasa. Yang kedua yaitu mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mangrove dalam ekosistem. Manusia merupakan salah satu faktor terpenting dalam upaya pelestarian hutan mangrove. Tanpa adanya bantuan campur tangan manusia, maka upaya pelestarian tidak akan pernah ada. Untuk dapat meningkatkan hal ini, salah satu sangat penting adalah peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai hutan mangrove. Edukasi dapat dilakukan dengan menjelaskan mengenai berbagai macam fungsi dan manfaat yang dimiliki oleh hutan mangrove. Ketika pengetahuan masyarakat bertambah, maka kesadaran upaya pelestarian ini akan terbentuk. Yang ketiga yaitu memperbaiki lingkungan hutan. Pada dasarnya, proses perbaikan kondisi lingkungan di mana mangrove berada bukanlah sebuah hal yang mudah. Tapi salah satu hal yang menyebabkan kesulitan tersebut adalah adanya faktor polusi air di dalamnya. Karena air yang mengandung polutan dapat menghambat perkembangan hutan mangrove. Maka usaha perbaikan kondisi lingkungan hutan mangrove tak hanya bisa berkutat pada faktor lingkungan saja, namun perlu perbaikan dengan bantuan manusia yang ada di sekitarnya dengan mengurangi polutan yang terdapat pada air. Upaya yang dapat menyelamatkan biodiversitas mangrove yaitu yang pertama, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Apabila asap yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor berkurang, maka dapat mengurangi pencemaran udara. Yang kedua yaitu menanam tumbuhan. Perlu untuk menanam tumbuhan karena tumbuhan merupakan penyuplai oksigen terbesar dalam kehidupan. Yang ketiga, menjaga ekosistem hutan mangrove. Selain dapat menyeimbangkan ekosistem, hutan mangrove berperan sebagai habitat burung dan tempat singgah burung yang melakukan migrasi. Yang keempat yaitu dengan menggunakan avionics atau alat filtrasi dan konservasi asap pabrik. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang membuat sebuah inovasi baru, yaitu prototipe cerobong asap dilengkapi dengan filter asap dan mengkonversi limbah panas menjadi listrik. Filter yang dipakai menggunakan metode filter listrik statis dan untuk filter asap dengan efisiensi yang cukup tinggi hingga mencapai 90%. Cara kerja alat tersebut adalah dengan menggunakan arus searah. Alat pembakaran ini berbentuk silinder di mana dindingnya diberi muatan positif, sedangkan di atas ada sebuah kawat yang merupakan pusat silinder. Sejajar dinding tabung diberi muatan negatif. Adanya perbedaan tegangan yang cukup besar akan menimbulkan discharge di daerah sekitar pusat silinder. Hal ini menyebabkan udara kotor akan ditarik oleh dinding tabung, sedangkan udara bersih akan berada di tengah-tengah silinder dan kemudian terhembus keluar. Sekian pemaparan biodiversitas di Kota Sidoarjo dengan berbagai ancamannya dan upaya yang dapat menyelamatkan biodiversitas tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.